Nabi kita Muhammad SAW tidak akan tahu apa yang terjadi esok kecuali apa yang disampaikan, dikabarkan oleh malaikat sebagai utusan Allah. Manusia nggak akan pernah ada yang tahu apa yang terjadi besok, orang ini surga atau neraka, nggak ada yang tahu kecuali kalau Allah yang memberitahu. Nabi SAW kalau di bahasa Jawa kan, nek gak wedi kudu, saya bisa menjamin 5 orang ini penghuni surga. Cuman saya ini nggak bisa jamin dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi di akan datang. Tapi kesaksian Nabi menunjukkan bahwa merekalah orang-orang ahli surga. Wis tinggal takdirnya Allah aja. Tinggal takdirnya Allah. Kalau hitungan kasat mata ini orang penghuni surga. Siapa 5 orang itu? Yang pertama, al-faqir sahibul iyal. Orang miskin yang banyak anaknya. Terus sabar dengan kemiskinannya serta menjaga kehormatan dirinya hingga gak pernah minta-minta. Ini orang miskin yang seperti ini penghuni surga kalau beriman kepada Allah. Dengannya ada kitab kalau tidak salah judulnya Al-Qaulul Hafidh, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mensyarahkan hadis-hadis Nabi. Bahkan di situ ada bab khusus tentang keutamaan miskin, bab fadlil fakri, bab keutamaan miskin. Keutamaan kaya nggak ada, keutamaan miskin justru ada. Karena kan orang miskin itu mayoritas penghuni surga. Kalau mayoritas penghuni surga orang miskin, minoritasnya orang apa? Kaya. Makanya kalau ada orang kaya terus banyak tingkah, sampai datang ngomong, hei, minoritas kondek suaraku. Kamu tuh minoritas di surga, mayoritas orang kaya, mayoritas orang miskin, minoritas orang kaya. Lalu minoritas penghuni surga kok kaya? Yang gaya itu justru orang miskin, karena mereka adalah mayoritas penghuni surga. Keutamaan orang miskin itu harus dibarengi dengan satu, miskin yang sabar. Kalau miskin ngeluh aja, dia nggak masuk keutamaan orang miskin penghuni surga. Makanya miskin itu kan dibagi 2, miskin pilihan dan miskin kepepet. Miskin pilihan kayak Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zubratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku dengan orang miskin. Nah, Rasulullah itu miskinnya pilihan, bisa kaya tapi nggak mau. Nah, kalau kita ini miskinnya kepepet. Kalau bisa kaya nggak mungkin milih miskin. Para aulia, para zuhad, miskinnya itu pilihan, nggak mau kaya, bisa kaya. Makanya ada di kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali tentang orang miskin yang sabar dengan orang kaya yang syukur, mana yang lebih baik? Kira-kira miskin sabar,
kaya tapi syukur. Syukur tuh ya bagi, ya menempatkan harta pada tempatnya, punya uang tapi kalau nikahkan anaknya enggak berlebihan, enggak ngundang artis-artis yang enggak karu-karuan, joget-jogetan yang mesum, enggak terus bagi-bagi miras, enggak terus suka judi, tapi ahli ibadah, kaya 5 waktu di masjid, sedekah enggak ninggal, wis masya Allah, itu syukur. Yang satu orang miskin tapi sabar, enggak pernah ngeluh dengan kemiskinannya. Mana yang lebih baik? Ada yang bilang miskin sabar karena penghuni surga kebanyakan orang miskin. Ada yang bilang orang kaya syukur karena orang kaya syukur ini wa qalilun min ibadiy syakur, dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Terus yang benar yang mana? Imam Ghazali hebat. Coba yang ngomong lebih baik kaya syukur daripada sabar miskin, sama angkat tangan. Yang bilang sabar miskin lebih baik daripada kaya syukur, angkat tangan. Kok meneng kabeh sih ini? Mana yang lebih baik? Halo, A apa B? B, miskin sabar. Sing ngomong B tak jamin miskin ini. Apa kaya syukur? Mana yang lebih baik? Ayo, bingung sampean. Jawaban Imam Ghazali tepat. Apa jawabannya? Orang kalau kaya syukur itu kalau sabar miskin. Kalau miskin sabar. Orang yang miskin sabar itu kalau dikasih kaya sama Allah syukur. Jadi orang miskin sabar dengan orang kaya syukur sama. Gak bisa dikatakan ini lebih baik, gak bisa. Karena orang kaya yang syukur ini kalau miskin sabar. Orang miskin yang sabar ini kalau kaya syukur karena bisa menempatkan dirinya. Makanya sahabat Nabi itu dia miskin tidak sabar, ketika kaya tidak syukur. Siapa? Sahabat Nabi SAW, Tha'labah. Tha'labah itu miskin tidak sabar, akhirnya ketika kaya tidak syukur, dimintain zakat nggak mau sama Rasulullah. Sampai akhirnya zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar meninggal suul khotimah. Ini. Jadi kalau kita ini mau jadi orang kaya yang syukur, ya miskinnya sabar dulu. Kalau orang kayanya nggak syukur, miskin, buat tambah gak sabar mana. Jadi seperti itu. Perkataan Imam Ghazali mengatakan mana yang lebih baik, sama baiknya. Karena kedua-duanya kalau pindah profesi jadi tetap mulia. Maka itu orang miskin yang banyak anaknya sabar, gak pernah ngeluh, dan dia gak pernah minta, jaga kehormatan dirinya, penghuni surga kata Rasulullah. Ono tonggomu gak pati suki, kerjone biasa, tapi gak pernah ngeluh, gak tahu jaluk, gak tahu utang, kecuali kepepet. Kalau utang bayar lagi, wis stempelan itu, swarga itu. Yang miskin seperti itu. Loh Ben, kenapa kok milih miskin daripada kaya? Loh ya kan orang kalau dalam hadis Nabi itu la tazilu qadamu abdi mu'min, tidaklah tergelincir nanti di sirat kakinya seorang mukmin kecuali akan ditanya 3 hal. Di antaranya harta. Harta itu dari mana dapatnya dan kemana perginya. Jadi pertanyaan harta itu sangat ketat. Oleh itu kok gini, apa? Makanya orang mau masuk surga kalau hartanya terlalu banyak, hisabnya banyak.
Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi itu aja, ketika datang membawa dagangan, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, aku dengar Rasulullah SAW beliau bersabda, kesian Abdurrahman bin Auf, masuk surganya merangkang. Kenapa? Keberatan beban harta, pertanggungjawabannya di sisi Allah. Makanya orang miskin itu pertanyaannya di akhirat nanti nggak panjang. Mau ditanya harta dari mana kau dapat, kamu duit. Apa yang mau ditanyakan? Paling malaikat takon mereka, utangmu sebelum sahur apa durung? Mau tanya hartamu dari mana kau habiskan? Kamu duit kok. Makanya wong melarat jadi malaikat ketok melarat sing mlebu-mlebu. Loh, aku gak usah bantu duit mlebu. Mau apa mau dipertanggungjawabkan? Cuma amalnya aja. Yang pertama kata Rasulullah, yang aku bisa pastikan penghuni surga miskin, sabar, menjaga kehormatan. Yang kedua, almar'atu radhi'anha zaujuha, perempuan yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya masuk surga. Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin takhalatil jannah. Perempuan manapun yang mati dalam keadaan suaminya rela, ridho karena akhlaknya yang baik, karena sopannya, karena taatnya kepada suami, nggak pernah ngomong nolak suami, nggak pernah ngomong keras, nggak pernah mencaci suaminya, nggak pernah marah depan suaminya. Akhirnya ketika meninggal suaminya itu nangis, ya Allah, ini istriku benar-benar bidadari surga. Wes, kalau ada laki-laki nangis istrinya meninggal, itu penghuni surga. Nih. Tapi ono bojo nangis, istrinya meninggal dunia. Kadang duduk innalillah, alhamdulillah. Gua nyempol. Gak tahu gelem ngalah, ngamukan, ngeluh, suka ngerasin suara, gak mau melihat kebaikan suami. Akhirnya ketika meninggal dalam keadaan alhamdulillah ya Allah, bebanku berkurang. Rasulullah itu meninggal, Khadijah nangis, sumpek, sampai tahunnya disebut amul huzun, tahun sumpek, kepaten bojo. Kalau kita kepaten bojo, happy new year. Turun tahun baruan di sini. Ini kenapa? Saking guanya nih bojo nih. Nah, jangan sampai istri jadi kayak gini. Upayakan wahai para istri, kau meninggal, suamimu nangis, gak iso golek bojo sing kaya kono. Ngono. Perempuan itu sifatnya kalau dibaiki lupa, kalau salah inget terus. Loh, ini siapa yang ngomong? Rasulullah. Oh, waktu Rasulullah Mi'raj, Isra dan Mi'raj, dilihat penghuni neraka kebanyakan perempuan. Kenapa? Li'annahunna yakfurna, hal yakfurna billah, bal yakfurna al-ashir. Mereka ingkar sama Allah, ingkar sama suami. Idza ahsanta ilaiha dahran, idza ahsanta ila ahadihinna dahran. Kalau kau berbuat baik kepada perempuan 10 tahun, mbok senengno, salah sepisan, langsung berkata, ma ra'aitu minka khairan qat. Kau niki wis lanang gano apike blas. Siku penyakite wong wedok. Disenengno tahunan, diberi apa aja, sekali kurang, sekali salah, kebaikan itu hilang semua. Kalau ada perempuan seperti itu, hati-hati. Hati-hati, karena penghuni neraka sifatnya seperti itu. Okay. Makanya perempuan yang
diridhoi oleh suami karena ketaatannya, akhlaknya penghuni surga. Wis. Pokoke sampai ngali bojo koyo ngono surga wis. Apa maneh bojone ganyang, suaminya ganyang, dia mesti kayak gitu. Waduh, surga tingkat tinggi. Apa meneh bojone rabi maneh terus meneng mesam-mesem, wah gak ada hisab lho surga. Langsung bleng terus. Makanya gak ono sing kaya ngono. Ini istri atau perempuan yang seperti itu solehah, diridhoi suaminya, stempelen top ahli surga. Yang ketiga, al-mutasaddiqatu bi mahriha ala zaujiha. Perempuan, laki-laki perempuan yang tidak materi, yang menyedekahkan mahar miliknya untuk suaminya. Penghuni surga ialah wanita yang nikah tidak melihat materi. Lihat agama. Dipinang laki-laki. Coba sekarang seorang wanita cantik dipinang santri ini meminang perempuan. Santri lah kerjaannya gak jelas kabeh. Meminang seorang wanita. Yang satu yang meminang anaknya pejabat, anaknya wali kota, anaknya Pak Haji, juragan, jogi. Anaknya Pak Haji, anaknya wali kota ini sembahyangnya gak jelas. Bahkan mungkin mantan pencandu narkoba, obat. Bahkan mungkin gak iso ngaji. Santri ngaji ini pinter, kitab kuning yo pinter maca, yo gak tahu narkoba, gak pernah minum, cuman rezekinya pas-pasan. Lo minang itu numpak sepeda ontel, sepeda motor gak duwe. Yang ini pakai mobil sedan 2022. Kira-kira perempuan ini milik mana? Santri apa lemper? Milih mana? Milih lelaki ini. Ya, Anda bukan penghuni surga. Kalau penghuni surga nggak lihat itu. Wedok ngomong, saya nggak mau. Walaupun anaknya pejabat, walaupun anaknya orang kaya, saya pilih santri yang pinter ngaji, yang rajin ibadah, yang nggak pernah makan haram dan lain-lainnya. Saya pilih ini. Kalau ada perempuan seperti itu, stempelen langsung tok para monomai surga, tok batuk ya stempelen, tok surga. Tapi kenyataan mana ada hadirin? Yang ada bapaknya ini perempuan wis mending anak wali kota, mending anak Pak Haji. Loh tapi ku biyen tahu nang tobat, insyaallah berkati rabi ndek tobat. Gak tahu sembahyang, insyaallah berkati rabi sembahyang. Bayangno. Wis pokok berkati nikah berubah oleh hidayah. Ono jawaban. Santri yang sudah jelas karena hartanya sedikit, jawaban itu mesti istikharah kasar. Istikharah kasar. Padahal wahai para wanita, berapa banyak wanita yang dinikahi orang kaya cerai gara-gara pencandu narkoba, gara-gara main kasar, gak sadar, suka mabuk dan lain-lainnya. Banyak terjadi. Apa nikmatnya? Harta kalau kemudian hidupmu kayak gitu. Santri mabuk banyu apa? Banyu zam-zam. Cuman nggak bisa memberikan nikmat, tapi nggak tahu. Orang mana tahu rezekinya orang? Ustadz ya sosoki. Ono ustadz sogi. Ono S1, S2, S3 juga sogi-sogi. Saya pernah lihat ada orang punya anak 4 laki-laki. Yang pertama, kedua, ketiga
sekolahnya pinter-pinter di luar negeri. Yang keempat, lulus SD, SMP gak sekolah. Tapi yang paling kaya hartanya yang nomor 4 lulus SD itu paling sugih. Sing telu ini gak sugih. Sugih tapi biasa. Yang ini gila. Rezeki kan Allah yang ngatur, mas kamu ijazah sih ngatur. Santri banyak. Saya ketemu mantan santri pondok pesantren ketika saya keluar dakwah ke Irian, jadi kaya raya di sana banyak. Tidak sedikit yang seperti itu. Menteri M. Nuh itu menteri pendidikan yang dulu zamannya SBY, santri itu sudah jadi menteri. Ya. Jadi jangan terus nikah itu karena harta, akhirnya nggak karu-karuan, hancur anak kita nanti. Mending anak ini sholat, nanti rezeki Allah yang ngatur. Bisa jadi diminta orang kaya 180 derajat berubah, hancur ekonominya, jatuh, sudah mau apa? Kalau Anda nikah sama orang miskin berubah jadi kaya, tambah cinta. Nikah sama orang kaya berubah jadi miskin, ditinggal. Ya. Makanya jangan pernah lihat harta. Perempuan manapun yang mensedekahkan anaknya wis kon gak usah kaya aku mahar. Rabian tok aku tanpa mahar, yang penting nikah. Perempuan seperti itu masuk surga. Yang keempat, waradhi anhu abawah, orang yang diridhoi kedua orang tuanya. Bakti, patuh, gak pernah nyakitin orang tuanya. Sampai orang tuanya betul-betul rela kepada ini orang, maka dia orang penghuni surga. Gak pernah ngomong gak sama bapak ibunya. Hartanya, seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang arah Maulid Habsyi itu, beliau berkata, wallahi, demi Allah, selama ibuku masih hidup, aku tidak memiliki harta kecuali miliknya. Dia yang kerja mati-matian, tapi harta ini semua milik ibunya. Ibunya mau apa terserah. Ngomong lanang anak sampai seperti itu sama orang tuanya, wis istimewa. Kalau Habib Ali Habsyi sampai berkata, kalau ibuku mau menjual aku di pasar, niscaya aku mengaku aku seorang budak yang bisa diperjualbelikan. Sing penting ibuku ridho. Orang hebat. Makanya Rasulullah dalam hadis qudsi Allah berfirman, orang yang dalam keadaan dimurkai Allah, tapi kalau orang tuanya itu kedua orang tuanya itu beridho, berubah yang murka jadi ridho. Barang siapa yang ahli ibadah tapi orang tuanya nggak rela, murka kepada anak ini, Allah murka walaupun ahli ibadah. Kayak ceritanya Alqamah, kurang apa ibadahnya, kurang apa jihadnya sama Rasulullah, mati nggak bisa baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Selama orang tuanya masih murka, dia mati suul khatimah. Sampai kata Rasulullah, wis kalau orang tuanya nggak mau ridhoi, kita bakar aja di dunia sebelum dibakar di akhirat. Akhirnya orang tuanya ridho, bisa kalimat syahadat, masuk surga. Mumpung yang masih punya orang tua, kalau kalian masih punya orang tua, gunakan waktu baik-baik. Buat selalu Rasulullah ini pernah hadir, ada hadis. Seorang anak muda ini izin mau berangkat perang jihad fisabilillah. Kurang apa amalan jihad? Nang masjid itu lah durung tentu mati ya. Nang pengajian durung tentu mati. Kalau jihad itu bisa mati sudah. Berangkat itu sudah wasiat, bisa mati sudah. Berarti pahalanya orang mati syahid ini nggak ada duanya. Seorang anak muda ikut Rasulullah ke medan perang,
Terus Rasul tanya, pemuda, iya, kau sudah izin orang tuamu mau perang? Sudah. Bagaimana wajah kedua orang tuamu ketika kau pergi berperang? Sedih dan menangis ya Rasulullah. Fa innahuma bakiyan. Kedua-duanya nangis. Apa kata Rasulullah? Ya. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Irja abhidhuma kama abkaita lahuma au kama abkaitahuma. Balik, pulang, buat orang tuamu yang tadi kau tinggal dalam keadaan sedih dan menangis itu tertawa sebagaimana kau sudah membuat dia nangis ketika kau mau perang. Akhirnya nggak jadi perang, pulang. Kenapa? Karena ridho kedua orang tua itu nggak ada duanya. Terakhir, wattaib minadzam. Ini orang kalau orang tuanya ridho capen wis, insyaallah penghuni surga. Yang terakhir, ataib minadzam, orang yang taubat dari masa kelam dan kemaksiatan. Preman taubat. Kalau ada preman orang ahli maksiat terus taubat nang masjid, hargai. Ini orang kalau istiqomah capen surga. Loh, ini kan banyak maksiat dulu. Dulu yang akan datang kita nggak tahu. Makanya saya pernah waktu keluar dakwah ke daerah Sulawesi, ketemu jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu kan masya Allah, kadang-kadang itu bisa masuk pasar, ngajak orang ke masjid. Mereka punya kelebihan. Sampai kalau ke daerah timur sana ya, Irian itu, yang paling banyak peran dakwahnya jamaah tabligh, masya Allah. Kita nggak bisa pungkiri. Saya waktu itu dapat cerita dari satu masjid yang di situ isinya jamaah tabligh. Dia cerita bahwa ada preman dideketin terus sama mereka itu sampai tobat awalnya tato tok, sampai bulu-bulu tato tobat masuk masjid ibadah. Walaupun dia kadang-kadang malu karena tatonya sebadan. Ya, terus tanya gimana? Tapi jangan khawatir. Taib minadzam kamala dzambala. Orang yang tobat itu seperti nggak dosa. Terus tatonya biarin. Kalau nggak bisa dihilangkan dengan cara yang nggak menyakiti, hilangkan. Tapi kalau menyakiti nggak apa-apa, sudah pakai wudhu, pakai apa nggak apa-apa. Sah. Ojo disetrika saawak nggak sudah tobat. Ya. Tapi ini orang yang sudah taubat ini masuk kelompok jamaah tabligh. Ketika masuk kelompok jamaah tabligh, ada kelompok lain di sana, PJMN, Persatuan Jenggot Morat Marit. Kelompok ini ngomong ke preman itu, kamu kalau tobat terus masuk golongan jamaah tabligh, mending kok dadi preman kene daripada jamaah tabligh. Ini pikiran apa? Saya bukan jamaah tabligh. Tapi kalau ada preman terus tobat, ngikut jamaah mereka, oh nggak sesat, mosok saya larang. Ya mending jadi jamaah tabligh daripada preman dulu. Ya mending jauh lah. Walaupun memang saya bukan jamaah tabligh, tapi mereka baik. Oh saya lihat jamaah tabligh itu kan cuman akidahnya sama kita sebagian. Oh, ibadahnya sama, hanya mereka itu punya spirit dakwah yang lebih, yang harus 40 hari, kadang harus ke Pakistan atau ke India, harus ini, harus kumpul dengan golongan mereka. Saya kira jamaah tabligh itu metode nyampein Islam. Ya udah biarin.
Ada orang tanya gini ke saya, Habib, gimana itu jamaah tabligh itu? Kenapa? Ninggalin anak istrinya 40 hari loh, kadang ada yang 4 bulan. 4 bulan ninggal anak bojone. Dakwah sana sini gimana? Ya gak apa-apa. Loh, lah terus gimana, Beb? Kan haram. Nah, kalau tidak dikasih nafkah, haramnya tidak kasih nafkah, bukan perginya. Kalau nggak kasih nafkah, masih haji haram. Anda berangkat haji, anak gak dinafkahi, haram. Masalahnya itu tidak memberi nafkah. Tapi kalau pergi 4 bulan, 40 hari anaknya dikasih nafkah, ya tidak apa-apa. Ya, tapi kan seakan Habib, istri anak kan harus dididik, anak kan ini seakan. Oh ini akan cantum. Aku minta kok bekon, ya. Terus TKI sing nang Hongkong 2 tahun kok meneng. Yang kerja ke Saudi Arabia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ninggalno anak bojone. Saya ke Hongkong dulu setiap tahun bisa 3 kali. Yang saya temui TKI yang ninggalkan suaminya, ninggalkan anaknya, itu pulang setahun sekali. Duduk petang wulan, duduk 2 wulan, duduk petang 10 dino. Setahun. Lah, kerja di Hongkong. Kon kok meneng? Padahal kerja. Ini dakwah keluar kon ribut. Saya takut kamu munafik. Lihat orang keluar dakwah ribut kok. Lihat orang kerja gak apa-apa, golek duit kok jarno, golek ridhonya Allah, dakwah kok protes. Biarkan mewakili kita nggak mampu hadirin keluar dakwah sakulan, romulan, pemenehan atau kok bojo tambah. Dia nggak bisa. Dia mampu seperti itu, sudah bismillah. Walaupun memang kadang-kadang kita nggak sepakat di beberapa hal, tapi anggap yang baik, banyak kayak masak-masak di masjid dan lain-lain. Kalau yang nggak setuju siap mau nggak boleh kayak supaya nggak masak di masjid. Saya lihat di daerah timur banyak orang masuk Islam, banyak orang tobat karena mereka. Makanya bismillah. Masuk kalau perlu kita bareng dakwah dengan mereka, walaupun kita bukan jamaah tabligh bareng. Saya beberapa kali bareng sama mereka. Saya dengan cara saya, dengan gaya saya, tapi saya keluar bareng mereka. Nggak apa-apa. Tapi saya bukan jamaah tabligh. Apa harus masuk jamaah tabligh dulu, harus dakwah? Nggak ada. Mau tujuannya sama. Maka itu wong sing tobat dari kemaksiatan, tobat dari maksiat, jangan dihina. Dia kalau benar-benar tobat, dulunya bajingan, dulunya preman, tapi sekarang jadi orang soleh, apa-apa, biarkan. Ya, wallahu a'lam